Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradia Salsabella, NIM 21 22 11 10 11 51, mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan hasil resum kuliah tamu farmasi industri tentang R&D dan registrasi dengan narasumber Bapak Siswanto Tanwatmojo dan Dea Alicia. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengembangan farmasi, alur pengembangan, studi praformulasi, tahap pengembangan, uji stabilitas, uji bioavailabilitas dan bioekivalensi, dan yang terakhir registrasi. Yang pertama, pengembangan farmasi. Pengembangan obat baru dapat berupa zat aktif baru, kombinasi baru, bentuk sediaan baru, cara pelepasan baru, potensi baru, rute pemberian baru. Obat generik biasanya meniru dari obat baru atau originator, dan biasanya obat generik lebih lazim di Indonesia. Di Indonesia kebanyakan mengembangkan produk obat generik dikarenakan resiko yang ditimbulkan dapat minimal, meskipun dari segi keuntungan tidak lebih besar daripada pengembangan obat baru. Pengembangan obat generik hanya 2-5 tahun sampai bisa diedarkan. Untuk obat paten bisa sampai 12-20 tahun. Selanjutnya, alur pengembangan. Di R&D terdapat 3 bagian, yaitu pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis, dan registrasi. Secara organisasi, usulan berasal dari business development yang bekerjasama dengan marketing untuk survei pasar, lalu akan diusulkan ke R&D. R&D akan melanjutkan pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis, dan registrasi. Hasil pengembangan formula akan ditransfer ke bagian produksi, sedangkan pengembangan metode analisis akan ditransfer ke gizi. Untuk alur pengembangan, di bagian usulan akan direncanakan survei pasar dan forecasting, CPOB, fasilitas peralatan, paten. Contoh paten yaitu Voxiga dari AstraZeneca, di mana sebelum tanggal 15 Mei 2003 dilarang beredar obat generik menaik klaim dapagliflozin, sedangkan sebelum tanggal 21 Juni 2017 dilarang ada obat generik klaim bentuk sulfat dan kompleks kristalin dapagliflozin. Selanjutnya itu ada sourcing atau pencarian sumber bahan aktif dan pencarian informasi terkait bahan aktif. Kemudian estimasi harga, itu perkiraan harga apakah obat tersebut bisa dikembangkan. Jika dianggap tidak prospektif, maka tidak dilanjutkan. Kemudian dilanjutkan di persiapan. Di bagian persiapan terdapat studi praformulasi,
karakterisasi produk komparator, spesifikasi dan metode uji, pengadaan bahan, alat, dan reagen. Kemudian dilanjutkan di perkembangan, terdapat formula, proses dan peningkatan skala, analisis, dan kemasan. Kemasan itu bahan apa sih yang sebaiknya digunakan, apa saja yang harus ditulis dalam kemasan sesuai peraturan BPOM. Kemudian dilanjutkan dengan registrasi. Di dalam industri ada 3 skala, yaitu skala kecil, skala menengah, dan skala pilot dan produksi. Skala kecil itu sekitar 1.000. Terdapat biasanya metode analisis tentatif atau belum divalidasi secara menyeluruh, kemudian optimasi formula dan proses itu untuk formula yang sama dengan komparator. Skala menengah terdapat uji stabilitas bagian, validasi metode analisis, validasi pembersihan, evaluasi bahan kemas. Evaluasi bahan kemas itu apakah bahan kemas yang digunakan itu sudah sesuai, seperti itu. Kemudian skala pilot atau produksi, terdapat validasi proses, biasanya dijalankan 2-3 batch, melihat apakah proses yang dijalankan sudah benar atau tidak, itu digunakan untuk melihat prosesnya sudah benar atau tidak. Kemudian transfer teknologi seperti misalnya dari R&D ke HISI. Kemudian uji waktu tunggu, karena dalam proses ada waktu tunggu, sehingga perlu diuji berapa waktu tunggu yang dapat diterima. Kemudian uji stabilitas, biasanya uji suhu ekstrim untuk menunjukkan distribusinya. Kemudian uji bioekuivalensi. Selanjutnya, studi praformulasi. Mengapa studi praformulasi penting? Karena kita harus punya data. Jika tidak memiliki data, misal untuk membuat suatu produk, maka harus mengetahui tentang bahan-bahan penyusun, di mana bahan-bahan tersebut berupa data riset, sehingga kita perlu data untuk melakukan formulasi, sebelum melakukan formulasi. Kemudian studi formulasi itu mempelajari tentang karakterisasi sifat fisikokimia dan biologi bahan obat dan studi kompatibilitas obat eksipien. Tujuannya yaitu dasar rasional formulasi, dasar optimalisasi, kualitas dan kinerja produk, meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Untuk sifat fisika, terdapat pemberian ukuran, bentuk, luas, permukaan partikel, polimorfisme, titik lebur, kelarutan, higroskopisitas, densitas, dan sifat alir. Untuk sifat kimia, meliputi struktur dan gugus fungsi, konstanta ionisasi atau pKa, koefisien partisi, isomer, stabilitas fase padat, dan dalam larutan, pengotor, dan sejenisnya. Untuk sifat biologi, itu ada klasifikasi biofarmaseutika atau BCS, dan keamanan terhadap operator. Untuk sifat fisika, ukuran, bentuk, dan luas partikel biasanya mempengaruhi sifat alir, disolusi, bioavailabilitas, keseragaman kandungan, stabilitas, dan penampilan warna.
Untuk polimorfisme, yaitu kristal yang dapat berubah, yang bisa memengaruhi stabilitas, distribusi, dan biaya availabilitas. Contohnya obat atorvastatin, di mana memiliki 7 polimorfisme. Selanjutnya, titik lebur akan mengaruhi kemunian bahan, pemilihan proses, dan eutektik. Eutektik itu dua bahan yang bercampur akan mengalami penurunan titik lebur dan akhirnya akan mencair. Kemudian kelarutan akan memengaruhi bentuk sediaan, cairan, granulasi, dan disolusi. Untuk higroskopisitas, sifatnya dari higroskopis, efflorescent, dan deliquescent. Untuk higroskopis itu menarik air dari udara sehingga biasanya dapat menurunkan stabilitas. Kemudian kalau efflorescent itu bukan cuma menarik, tapi dalam kondisi tertentu pada suhu tinggi bisa melepas air. Misalnya itu asam sitrat monohidrat. Kemudian untuk deliquescent itu yang paling susah karena dapat menarik air, lalu dapat larut juga ke dalam air yang diserap. Kemudian sifat kimia, struktur dan gugus fungsi. Biasanya untuk prediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH. Kemudian untuk prediksi kerentanan stabilitas. Untuk konstanta ionisasi atau pKa, biasanya untuk kemampuan senyawa pelepas proton dalam suatu pelarut dalam kondisi setimbang. Biasanya senyawanya asam dan basa. Untuk asam, pH kurang dari pKa, bentuknya trion, tidak trion, sehingga kelarutannya rendah. Untuk pH lebih dari pKa trion, maka bersifat polar, sehingga mudah larut air. Untuk basa, pH lebih dari pKa, maka trion, sehingga maka polar, sehingga mudah larut air. Untuk pH kurang dari pKa, tidak trion, sehingga kelarutannya rendah. Apakah pKa bisa menentukan suatu senyawa asam atau basa? Tidak bisa, karena yang menentukan senyawa asam atau basa yaitu strukturnya. Untuk penerapan pKa sendiri itu digunakan untuk kelarutan sebagai fungsi pH, menentukan lokasi absorbensi obat, pemilihan dapar dan pengawet. Untuk pemilihan dapar melibatkan pKa dari garam yang digunakan. Yang diharapkan kemampuan mendampar yaitu kurang lebih 1 dari pKa. Untuk pemilihan pengawet akan lebih aktif dalam bentuk yang tidak terionkan. Kemudian koefisien partisi itu berupa prediksi absorbensi dan pengembangan sistem kromatografi. Untuk stabilitas fase padat dan dalam larutan itu bisa menggunakan solvolisis, oksidasi, fotolisis itu biasanya terkait dengan cahaya. Termolisis, isomerisasi, polimerisasi, interaksi dengan eksipien. Untuk isomer berbeda dengan segi farmakokinetik, farmakologi, dan toksikologi. Untuk pengotor dan senyawa jenisnya, ada pengotor organik terkait proses obat, pengotor anorganik, dan residual solvent. Kemudian sifat biologi. Tadi untuk sifat biologi terdiri dari klasifikasi biofarmaseutika BCS dan keamanan terhadap operator. Untuk berdasarkan BCS, pengelompokan obat
berdasarkan kelarutan air dan permeabilitas usus. Untuk kelarutan tinggi berdasarkan BCS yaitu dosis tertinggi media air dengan pH 1,2 sampai 6,8 dengan suhu 37 derajat Celcius dan volume kurang dari sama dengan 250 ml. Untuk permeabilitas tinggi berdasarkan BCS yaitu jumlah yang terserap dalam saluran cerna mencapai lebih dari sama dengan 85% dari obat yang diberikan berdasarkan penetapan keseimbangan massa atau yang disertai pembuktian stabilitas dalam saluran cerna atau dibandingkan dengan pH absolut. Untuk gambar berikut adalah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, golongan klasifikasi BCS. Kemudian tahap pengembangan. Itu ada pengembangan formula, pengembangan proses, kemasan farmasi, dan pengembangan metode analisis. Pengembangan formula yang pertama, atribut bahan aktif seperti evaluasi pengaruhan tiap atribut bahan aktif terhadap atribut mutu kritis atau CHA produk obat. Pengaruh terhadap mutu produk, eksipien, pengawet, spesifikasi produk farmasi sesuai FI, USP, BE, atau EP, atau CP. Karakteristik produk komparator, sediaan pediatrik, overrect merupakan produk yang ditambahkan atau bahan aktif yang ditambahkan. Inkompatibilitas. Kemudian pengembangan proses. Itu untuk prosedur sediaan padat itu bisa dilakukan dengan cetak langsung, granulasi basah, dan granulasi kering. Untuk proses produksi pencampuran di Indonesia hanya ada satu, tetapi di luar negeri ada dua, yaitu mix and blend, di mana blend adalah khusus di satu mesin, sedangkan mix di semua tahap. Untuk faktor pencampuran terdiri dari ukuran, bentuk, densitas partikel, kohensivitas, kelembapan, dan suhu, kecepatan rotasi mixer, dan muatan elektrostatik. Untuk alur produksi, biasanya bahan baku dicampur, kemudian digranulasi, terus masukkan penggilingan, digiling, kemudian dikeringkan, terus digiling lagi, dilubrikkan, kemudian pencetakan, dilanjutkan coating atau sehingga menjadi produk jadi. Untuk kemasan farmasi, untuk kemasan sediaan padat menggunakan blister, strip, botol, dan saset. Untuk kemasan sediaan cair non steril dapat menggunakan botol dan saset. Untuk kemasan sediaan semi solid bisa menggunakan tube atau blister. Untuk kemasan sediaan steril bisa menggunakan botol vial, ampul, kantung infus, atau siringe. Dan terdapat tipe gelas, tipe 1 yaitu borosilikat, tipe 2 soda kapur ketahanan tinggi, tipe 3 soda kapur ketahanan menengah. Untuk pengembangan metode analisis, itu ada acuan metode pengembangan analisis atau R&D dapat berupa monografi FI, pustaka lain seperti USB, EP, EPP, dan farmakope lain, atau metode standar ISO atau rubrikasi, FDA, dan pedoman bioekuivalensi.
Kemudian pengembangan metode analisis. Kriteria penerimaan disolusi itu dinyatakan sebagai Hi atau persentase bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot tabel umumnya dalam rentang 75% sampai 80%. Untuk tahap 1, jumlah sampel yang digunakan itu 6. Untuk kriteria penerimaannya tiap unit lebih besar sama dengan Hi plus 5%. Untuk tahap S2, jumlah sampelnya itu 6. Kriteria penerimaannya rata-rata 12 unit, S1 plus S2 lebih dari sama dengan Hi dan tidak ada unit kurang dari Hi min 15%. Untuk tahap S3 jumlah sampel yang diperlukan itu 12. Rata-rata 12 unit sama dengan S1 plus S2 plus S3 lebih besar sama dengan Hi. Tidak lebih dari 2 unit kurang dari Hi min 15% dan tidak ada unit kurang dari Hi min 25%. Untuk kriteria penerimaan rata-rata pada tahap 1 juga menggunakan sampel 6, rata-rata jumlah terlarutnya lebih besar daripada Hi plus 10. Untuk tahap 2, jumlah sampel yang digunakan juga 6, rata-rata jumlah terlarut S1 plus S2 lebih besar sama dengan Hi plus 5%. Untuk S3, jumlah sampel 12. Rata-rata jumlah yang terlarut S1 plus S2 plus S3 lebih besar daripada Hi, lebih besar sama dengan Hi. Untuk pengembangan metode analisis dibagi menjadi 4. Ada komparatif testing, kovalidasi, real validasi, transfer favorit. Untuk komparatif testing paling sering digunakan dan metode telah tervalidasi. Untuk kovalidasi, R&D dan HISI melakukan validasi bersama dan metodenya belum tervalidasi. Untuk revalidasi, untuk R&D dan HISI melakukan validasi sendiri-sendiri, melakukan transfer metode misalnya apabila senyawa jenis namun instrumennya yang berbeda. Untuk transfer favorit digunakan untuk produk existing, produknya sudah lama pengembangannya. Untuk transfer favorit digunakan untuk produk existing, produknya yang sudah lama, pengembangannya misalnya berbeda kekuatan sediaan, metode yang jadi favorit karena tidak perlu melakukan transfer. Kemudian uji stabilitas. Apa sih tujuan dilakukan uji stabilitas? Yang pertama itu untuk pengembangan, karena dapat membandingkan formula mana sih yang paling bagus, yang paling stabil, dan bahan penengmas. Kemudian registrasi, karena protokol dan lapor stabilitas akan diminta. Kemudian post market untuk melindungi klaim. Untuk uji stabilitas itu ada 4 jenis, yaitu stabilitas dipercepat, stabilitas jangka panjang, in-use stability, atau biasanya yaitu stabilitas yang setelah produk digunakan, biasanya untuk sediaan yang pemakaiannya tidak langsung. Biasanya digunakan untuk sediaan multi-dose. Kemudian stress testing, stabilitas dilakukan pada kondisi ekstrim, misalnya feedstock testing dan photostability testing. Kemudian waktu pengujian stabilitas, interval pengujiannya itu untuk tahun pertama tiap 3 bulan, tahun kedua tiap 6 bulan, dan tahun ketiga, dan seterusnya tiap tahun. Kemudian uji bioavailabilitas dan bioekivalensi. Untuk bioekivalensi yaitu ekivalensi farmaseutik atau alternatif farmaseutik pada pemberian dengan dosis molar yang sama menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding atau efeknya sama.
Untuk bioavailabilitas yaitu kecepatan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif yang diserap dari produk obat yang tersedia di tempat kerja. Kemudian kriteria bioekivalen ada 2 parameter, yaitu AUC dan Cmax. Untuk AUC itu area di bawah kurva, dan Cmax itu konsentrasi tinggi dalam plasma. Dinyatakan bioekivalensi jika 80-20%. Obat uji di mana diproduksi pada fasilitas CPOB dan identik dengan produk komersial. Besar PET itu biasanya 1/10 skala produksi atau 100.000 unit. Uji bioekivalensi dilakukan pada yang pertama obat dengan satu golongan sama, itu menggunakan disolusi terbanding untuk obat kopi pertama dengan kajian. Tahap pelaksanaan uji bioekivalensi itu menggunakan yaitu validasi metode bioanalitik dan pembuatan protokol BE. Uji disolusi terbanding itu membandingkan hasil profil disolusi produk uji dengan komparator. Yang perlu diperhatikan itu media disolusi dan similarity factor. Untuk similarity factor atau F2 itu harus lebih besar sama dengan 50. Minimal dengan minimal 3 titik sampling, minimal 2 unit untuk setiap obat, atau 12 produk uji dan 12 produk komparator. Titik sampling kedua obat harus sama dan ada menit ke-15. Tidak lebih dari satu nilai rataan dan tiap titik sampling lebih besar sama dengan 85% untuk tiap obat. Titik sampling dengan persen terlarut lebih besar 85% yang keduanya tersebut tidak diikutkan. Jika 15% terlarut kedua obat lebih besar 85%, maka disolusi sangat cepat sehingga F2 tidak perlu dihitung. Untuk alur registrasi itu ada pre-registrasi sehingga mendapatkan HPR, terus kemudian submit registrasi. Praregistrasi itu digunakan untuk penapisan registrasi obat, penentuan kategori registrasi, penentuan jalur evaluasi, penentuan biaya evaluasi, dan penentuan dokumen registrasi obat. Dari alur registrasi berikut, maka akan timbul 2 dokumen, yaitu NI dan AL atau Approvable Letter. Kategori registrasi itu ada 3. Yang pertama, registrasi baru, registrasi variasi, registrasi ulang, dan yang terakhir registrasi ulang. Registrasi baru adalah registrasi untuk obat yang belum mendapatkan izin edar di Indonesia. Ada 3 kategori untuk registrasi baru. Yang pertama kategori 1, yaitu obat baru dan produk biologi, termasuk produk biosimilar. Kategori 2, yaitu obat generik dan obat generik bermerek. Kategori 3, yaitu sediaan lain yang mengandung obat dengan teknologi khusus, dapat berupa transdermal pad, implan, dan patch.
Kemudian ada registrasi variasi. Biasanya registrasi variasi adalah registrasi perubahan pada aspek administratif, khasiat, keamanan, mutu, dan atau informasi produk dan label obat yang telah memiliki izin edar di Indonesia. Terdiri atas 3 kategori, yaitu kategori 4, variasinya itu mayor, untuk kategori 5 itu variasinya minor, dan untuk kategori 6 variasinya itu notifikasi. Untuk registrasi ulang yaitu registrasi perpanjangan masa berlaku izin edar di mana paling cepat 12 bulan dan paling lambat 2 bulan sebelum NI berakhir. Untuk registrasi ulang tanpa perubahan bisa paling lambat 1 bulan sebelum NI berakhir. Untuk dokumentasi registrasi pada Perka BPOM nomor 24 tahun 2017, untuk kategori 1 dan 3 yaitu terdapat pada lampiran 13, dan kategori 4 sampai 6 itu pada lampiran 16, registrasi ulang itu pada lampiran 17. Persetujuan registrasi terdiri dari izin edar pada kondisi tertentu, yaitu jalur AL, persetujuan khusus ekspor, dan persetujuan registrasi variasi. Wajib dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak diterbitkan. Persetujuan lama masih boleh diproduksi paling lama 6 bulan sejak yang baru diterbitkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.